Hi, it's Mayumix and welcome back to Dark Cream. Di video kali ini kita akan ngomongin tentang pasangan guys. Ibaratkan Ken dan Barbie lah gitu guys. Kalian ada yang tahu gak sih tentang Ken dan Barbie? Ya mungkin mayoritas masyarakat tahu lah ya tentang film Barbie ini. Gue aja kadang halu tahu kalau ngeliat Barbie. Seakan-akan aku pengen jadi Barbie gitu. Tapi itu semua hanya halusinasi. Ken dan Barbie diibaratkan menjadi salah satu pasangan yang serasi dan saling melengkapi satu sama lain. Tapi apa kabarnya kalau pasangan Ken dan Barbie menjelma justru menjadi pembunuh berantai yang sadis? Penasaran gimana kisahnya? And this is Talk About Criminal. Check this out. Sebuah kisah pasangan bernama Paul Leonardo dan Carla Homolka. Di balik wajahnya yang rupawan guys, ibaratkan pasangan Ken dan Barbie lah gitu ya. Siapa sangka bahwa mereka adalah salah satu pasangan pembunuhan berantai yang sadis. Paul Bernardo lahir pada tanggal 27 Agustus 1964 di Ontario, Kanada. Jadi si Paul ini pernah terlibat konflik dengan sang ibunya bahwa katanya si sang ibunya ini menyebutkan bahwa si Paul ini anak hasil dari selingkuhan ayahnya. Jadi saat tumbuh menjadi remaja, Paul ini menjadi sosok pria tampan yang mampu memikat hati para wanita. Tapi siapa sangka ketampanannya itu ia gunakan dan manfaatkan untuk melakukan tindak kekerasan dan pemerkosaan. Ia pernah dijuluki sebagai The Scarboat Rapist karena dia telah memperkosa setidaknya 19 orang gadis di Ontario. Kemudian Paul bertemu dengan seorang gadis bernama Carla Homolka pada tahun 1987. Saat itu Paul ini berusia 23 tahun dan si Carla ini berusia 17 tahun. Carla Homolka dikenal sebagai gadis yang baik-baik dan merupakan gadis yang memiliki wajahnya yang cantik. Ia juga bekerja di salah satu klinik hewan. Kelihatannya si Carla ini anak baik-baikan guys. Karena dia bekerja di klinik hewan, jadi kita kira dia ini adalah salah satu gadis yang penyayang hewan lah gitu. Katanya. Tapi faktanya, Carla ini memiliki sifat yang sama gilanya sama si Paul. Sama-sama gak waras nih orang berdua, heran. Kemudian si Paul dan si Carla ini pacaran karena Paul mengira bahwa si Carla ini berbeda dari gadis-gadis yang sebelumnya yang ia temui. Ditambah lagi mereka ini memiliki fantasi seks sadis masokis yang cukup gila. Astaga. Selama berpacaran, si Paul ini ternyata telah memperkosa beberapa gadis di Scarboat atas persetujuan si Carla. Sampai keduanya akhirnya melakukan pertunangan dan mengklaim bahwa hidup mereka ini sangat bahagia. Bahagia mereka maksud adalah dengan melakukan tindakan pemerkosaan dan pembunuhan secara bersamaan. Bisa ya bahagia secara ngebunuh? Gue makan bebas-bebas aja tanpa terikat dengan diet. Udah bahagianya setengah mati. Korban pertama mereka adalah adik Carla sendiri yang masih berusia 15 tahun. Ia meninggal setelah disiksa dan diperkosa oleh pasangan keji itu. Dan mereka juga merekam aksi yang mereka lakukan. Gila, gak punya hati emang. Setelah pada akhirnya mereka ini menikah pada tahun 1991 yang diadakan di gereja Niagara-on-the-Lake. Pasangan ini menjadi semakin gila dan mencari korban lainnya. Nah, udah gila tambah gila nih berdua. Setidaknya yang tercatat pada tahun 1991 sampai 1992, pasangan ini setidaknya sudah melakukan 3 kali pemerkosaan dan pembunuhan pada gadis-gadis remaja. Pada tahun 1993, si Carla ini memutuskan untuk bercerai dari si Paul karena dia menganggap dirinya mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga di mana dia dipukuli oleh senter oleh si Paul. Nah, kan cerai juga akhirnya. Padahal dosanya udah banyak nih berdua. 2 bulan kemudian akhirnya si Paul ini ditangkap karena hasil tes DNA-nya cocok dengan yang ada di lokasi pembunuhan.
Carla yang panik mendengar kabar bahwa si Paul ini tertangkap, maka dia langsung mencari pengacara untuk membela dirinya di saat pengadilan nanti. Carla awalnya memberikan keterangan bahwa dirinya mengalami kekerasan dan mantan suaminya ini, si Paul, telah memperkosa lebih dari 30 wanita. Tapi itu semua berubah ketika video aksinya dengan Paul ini ditemukan sebagai barang bukti. Tuh kan, sama aja dua-duanya menggali lubang kubur sendiri gitu loh. Carla akhirnya dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara, di mana ia akhirnya dibebaskan pada tahun 2005 dan telah diketahui ia telah menikah lagi. Sementara Paul Bernardo ini dijatuhkan hukuman seumur hidup karena telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan yang sering. Pada tahun 2018 si Paul ini sempat mengajukan pembebasan bersyarat. Tapi semua itu ditolak karena si Paul Bernardo ini dianggap sebagai orang yang tidak pernah menyesal dan tidak pernah minta maaf atas kesalahannya, guys. Nah, jadi gitu guys, jangan deket-deket lah sama orang psikopat ribet yang awal-awalnya orang mengira bahwa pasangan ini adalah ibaratkan pasangan Ken dan Barbie gitu kan. Tapi setelah mengetahui faktanya, semua itu hilang, yang ada cuman tertinggal pasangan psikopat yang gila. Mohon maaf kenapa saya kesel ya. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Apapun itu, diambil yang baiknya dan jangan diambil yang jeleknya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di Talk About Criminal selanjutnya.